Malam Visip, kenalin gue Dea selaku Project Officer dari Peluncuran Akbar 1 Visip 2021. Tidak terasa ya, kepengurusan lembaga dan komunitas di Visip UI sudah mulai berganti. Di sini, Peluncuran Akbar 1 Visip hadir untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai kepengurusan baru lembaga dan komunitas yang ada di Visip UI. Tahun ini, Peluncuran Akbar 1 Visip mengangkat tema Sambut Hari Baru dengan nilai harmonis. Sambut hari baru berarti kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita semua. Dengan membawa tema ini, gue berharap bahwa kita semua dapat membuka dan mengisi lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kita dengan harapan baru, kesempatan baru, kegembiraan baru, peluang baru, dan cerita baru yang akan kita kenang nantinya. Peluncuran Akbar 1 Visip membawa pensuasanaan pesta ulang tahun dengan harapan agar peluncuran Akbar 1 Visip dapat dirayakan bersama-sama oleh mahasiswa Visip UI untuk membuka lembaran baru di awal kepengurusan dengan semarak kegembiraan, antusiasme, dan semangat menyenangkan. Untuk seluruh elemen 1 Visip, khususnya para pengurus lembaga dan komunitas di Visip UI, kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi kita semua. Pandemi ini berhasil membatasi ruang dalam berinteraksi dan menjalankan kegiatan perkuliahan dan organisasi. Namun, jangan pernah jadikan hal ini sebagai hambatan, tetapi jadikanlah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Maka dari itu, siapkan diri untuk memulai hari baru dan selamat mengawali rangkaian perjalanan baru di Visip UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Ari Setiabudi Susilo MSc, selaku Dekan Visip UI, yang saya hormati Mas Yogo Trihendrianto, MSI, selaku Manajer Khusus Bidang Kemahasiswaan Visip UI, dan seluruh IKM Visip UI yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Satria Utomo, dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2018, yang pada tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Visip UI tahun 2021. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh IKM Visip UI yang telah menyaksikan peluncuran Akbar 1 Visip. Peluncuran Akbar ini tidak akan berjalan jika tidak ada panitia yang mengurus hingga berlangsungnya peluncuran Akbar pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha merancang seluruh agenda dalam kegiatan peluncuran Akbar 1 Visip. Teman-teman semua, saat ini kita sama-sama merasakan bahwa pandemi telah mengubah seluruh lini kehidupan kita. Pandemi memaksa kita untuk bisa beradaptasi. Pandemi memaksa kita untuk kemudian kita tidak hanya beradaptasi, melainkan kita bisa berinovasi. Teman-teman, sudah bukan saatnya kita melihat pandemi sebagai ancaman. Sudah bukan saatnya kita melihat pandemi sebagai musibah. Tapi kini saatnya kita melihat pandemi sebagai peluang. Peluang untuk kita bisa terus berkarya. Peluang untuk kita bisa terus belajar. Dan peluang untuk kita bisa terus berinovasi. Selain itu, kita juga sama-sama merasakan bahwa pandemi telah membawa kejenuhan. Karena kegiatan berorganisasi kini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, kita harus bisa membawa euforia berorganisasi, euforia menjalankan kegiatan-kegiatan non-akademik di Visip UI dengan menyenangkan. Oleh karena itu, BEM Visip UI tahun 2021 membawa slogan Gembira Berinovasi. Melalui slogan ini, saya mengajak seluruh IKM Visip UI, seluruh lembaga komunitas, untuk kemudian kita bisa membawa euforia yang gembira dan bisa terus berinovasi. Sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, saya Ari Susilo, Dekan FISIP UI. Salam semangat pagi dari kampus FISIP UI Depok. Hari ini, Selasa 6 April 2021. Tepat sekitar setahun yang lalu, kita mulai mengalami masa yang kita sebut sebagai masa pandemi COVID-19. Semua kegiatan kita berubah, termasuk kegiatan kita di kampus. Para mahasiswa yang seharusnya datang kuliah ke kampus tidak bisa lagi dilakukan seperti itu. Para dosen yang harusnya datang ke kampus untuk mengajar tidak bisa dilakukan seperti itu. Para karyawan yang seharusnya datang ke kampus untuk memberikan dukungan kegiatan pengajaran tidak bisa dilakukan seperti itu. Semuanya berubah, harus dilakukan secara remote, secara jarak jauh dari tempatnya masing-masing. Dosen mengajar dari rumah, para mahasiswa mengikuti kuliah secara online dari rumah, dari tempat kos, dari tempat kota asalnya di wilayah di luar Jakarta. Para karyawan pun demikian, bekerja dari rumah atau datang ke kampus secara terbatas, secara bergantian dengan protokol kesehatan yang ketat. Suasana kampus hari ini pun sepi, lengang, seolah-olah mati. Tapi saya tahu persis bahwa tidak seperti itu yang terjadi. Semua dosen masih bersemangat untuk mengajar. Para mahasiswa masih semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih serta penghargaan tinggi Dekan kepada semua dosen, kepada semua mahasiswa yang tetap menjalankan fungsinya masing-masing dengan semangat walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Saya tahu persis kegiatan mengajar, kegiatan belajar secara online banyak kendalanya. Oleh karena itu, saya bisa memahami bila ada kendala-kendala yang tidak memudahkan untuk mengikuti proses itu semua. Saya tahu persis juga, walaupun dalam situasi yang seperti ini, kegiatan kemahasiswaan tetap berjalan seperti biasa, namun dialihkan dengan moda-moda virtual. Beberapa kali saya ikuti kegiatan kemahasiswaan dialihkan secara virtual. Kepada kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UI 2021, di bawah Bayu selaku Ketua dan Madeline selaku Wakil Ketua, saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas. Anda semua akan bekerja sama bersama seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di FISIP UI dalam semangat Satu FISIP UI 2021. Saya tahu persis bahwa Anda semua akan bekerja di dalam masa yang tidak mudah, masa yang belum normal seperti sekarang ini. Tentu harapan kita bersama agar masa ini segera pulih normal kembali, sehingga kita semua dapat berkegiatan langsung di kampus. Namun demikian, selama masa itu belum tiba, janganlah patah semangat. Tetaplah terus semangat untuk mengisi semua kegiatan kemahasiswaan di FISIP UI selama 2021 di masa pandemi ini. Dengan semangat Satu FISIP UI 2021, saya percaya kolaborasi, sinergi yang terjalin di antara sesama lembaga kemahasiswaan, di antara lembaga kemahasiswaan dengan pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan program studi, saya yakin akan tercipta sebuah hasil kerja yang bagus dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Salam Satu FISIP UI 2021. Halo FISIP, perkenalkan nama saya Bayu Satria Utomo sebagai Ketua BEM FISIP UI 2021. Halo, perkenalkan nama saya Akfal Fadilah sebagai Ketua Umum BPM FISIP UI 2021. Halo FISIP, perkenalkan nama saya Retno sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Antropologi tahun 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Kresna Astridito, gue bisa dipanggil Kresna. Dan tahun ini gue dipercaya untuk menjadi ketua dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ranti Azahra sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kriminologi atau Himakrim. Halo semua,
Kenalin, nama gue Diki Ahmad Gifari, biasa dipanggil Diki, selaku Ketua HMIK UI 2021. Halo semuanya, perkenalin namaku Hana, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik atau HMIP UI tahun 2021. Halo semuanya, perkenalkan aku Anggi Regina Almas atau biasa dipanggil Anggi, sebagai Ketua dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia 2021, Irama Penuh Makna. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriela Diskia dan saya adalah Ketua HMHI 2021. Halo, kenalin gue Felis sebagai Ketua KMK Visipvia 2021. Halo, kenalin gue Amanda Nazareta, biasa dipanggil Menai, dari Ketua Persekutuan Oikumene Visipvia UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Malik, Ketua Umum FSI Visip UI 32. Halo, saya Novna, Ketua Komunitas Tari Visip UI Radasari Syah. Halo semuanya, perkenalkan gue Sultan Hafiz dari Visip 19 sebagai Ketua Visip Basketball Community. Halo, perkenalkan, nama gue Dito, gue dari Komunitas Bola Visip UI. Adalah bermanfaat, menyenangkan, dan inovatif. Adaptif, edukatif, dan progresif. Bersama merangkai asa. Ada adaptif, ada bersinergi, dan ada relevan. Himakrim adalah sebuah wadah, keluarga, sekaligus tempat belajar. Sinergis, adaptif, dan kreatif. Dekat, adaptif, berkontribusi. Berinovasi untuk menjadikan riset sebagai jantung dari setiap program kerja yang akan dijalankan. Selain itu, HMIKS UI 2021 juga memperlebar sayap dengan berkolaborasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Adalah harmonis, inovatif, dan juga progresif. Keluarga, bermanfaat, adaptif. Love, faith, sama family. Apresiatif, produktif, dan kolaboratif. Masterpiece, passionate and dedicated. Santai, serius, dan berkembang. Mungkin menurut gue yang satu itu kekeluargaan, terus kocak, dan seru deh pokoknya. Banyak inovasi yang akan diusung oleh BEM Visip UI 2021, seperti slogan kami, yaitu Gembira Berinovasi. Oleh karena itu, BEM Visip UI akan mencoba menggabungkan antara sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi. Adanya tagline Progressive with Us, di mana kita akan bergerak secara progresif dan tidak lupa sembari belajar untuk berkembang di BPM Visip UI secara bersama-sama. Program kerja yang bernama Unhelp, yang bertujuan sebagai wadah cerita atau konseling sebaya bagi mahasiswa antropologi yang merasa ada permasalahan dalam bidang akademis dan non-akademis. Kita ada satu, namanya itu distorsi, atau disingkat diskusi ruang terbuka sosiologi. Tahun ini, selain berusaha untuk lebih adaptif dengan kondisi yang ada, Himakrim sebagai sebuah himpunan juga berusaha untuk lebih memahami mahasiswa dan juga memaksimalkan fungsinya sebagai himpunan mahasiswa kriminologi. Di mana kami mencoba memanfaatkan platform kolaboratif baru sebagai bagian integral dari kepengurusan tahun ini yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Yang pertama, membentuk Biro Penelitian dan Pengembangan atau Biro Litbang, dan yang kedua, membuat layanan hotline Adkesmaker untuk menghimpun keluhan dan aduan mahasiswa politik UI terkait perkuliahan atau pengaduan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Satu hal yang menjadi ciri khas HMIKS UI adalah kental dengan pendekatan kesejahteraan sosialnya, yang mana pada tahun ini diturunkan ke dalam 4 nilai, yaitu responsif, akomodatif, koordinatif, dan inklusif. Inovasi yang bersifat eksternal berarti kita berusaha menjangkau lebih jauh lagi ke dalam masyarakat, berusaha lebih menangani dan menemani isu-isu yang ada di masyarakat dan berusaha memberikan arahan dan juga petunjuk terhadapnya. Sedangkan secara internal, kami juga ingin berusaha untuk lebih peduli lagi, lebih masuk ke dalam kehidupan teman-teman kami, dan berusaha untuk mengetahui segala sesuatunya agar kami dapat membantu, memberikan penanganan, dan menolong teman-teman yang membutuhkan. Jadi, KMK Visipvia 2021 membawa beberapa macam proker baru. Contohnya itu ada bincang alumni, di mana nanti di sini kami akan mengundang beberapa alumni dari berbagai angkatan yang ada untuk dijadikan sebagai pembicara
tentang topik-topik tertentu. Jadi di situ nanti kami akan berdiskusi, sharing-sharing satu sama lain antar sesama anggota KMK Visipvia. Terus ada juga satu proker baru yaitu persekutuan doa dan sharing. Jadi di mana kita bisa sharing-sharing juga tentang kehidupan kita satu sama lain. Inovasi kami adalah tagline Rumah Penuh Makna. Kami ingin FSI Visip UI menjadi titik temu bagi Muslim Visip UI agar menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun. Inovasi kami adalah kami mengusung tagar jeda untuk kembali karena kami sadar betul di waktu-waktu yang sulit ini kita tidak perlu tergesa-gesa namun tetap berprogres bersama-sama. Tentunya kami beradaptasi dengan keadaan pandemi dengan memanfaatkan sosial media dan juga kami akan memperjelas keanggotaan dari komunitas FBC. Jadinya anggota-anggota komunitas FBC mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Yang pertama itu KBF melakukan open recruitment staff media dan manajer. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki struktur kepengurusan. Dan yang ketiga, pastinya nanti banyak konten-konten baru mungkin ya di kanal media. Ketuanya yang lucu. Rasa kekeluargaan yang erat banget, baik ke sama pengurus, ke semua mahasiswa ilmu politik, ke alumni, bahkan ke dosen-dosennya. Adalah bagaimana kami memiliki pemikiran yang kritis, yang multidisiplin, dan juga bersifat menyeluruh ke dalam segala aspek yang berhubungan dengan kualitas hubungan internasional. Yang pasti iman Katoliknya dan KMK satu-satunya lembaga di Visip yang membawa nama keluarga, membawa kata keluarga di identitasnya. Visipvia ini nggak cuma sekedar organisasi atau komunitas aja, tapi juga wadah buat kita saling bersekutu dan saling menguatkan secara spiritual dan secara rohani. KTF itu komunitas tepat waktu Visip, karena katanya di Visip yang nggak suka ngaret cuma KTF. Jadinya banyak anggota FBC yang baru mau belajar basket pada saat kuliah, itu kami terima dengan tangan terbuka. Dan juga kami mengadakan latihan dengan serius agar nanti anggota-anggota dari FBC dapat berkembang secara maksimal, seperti itu. Itu pasti sok buah sih. Nah mungkin deskripsi singkat, jadi sok buah itu tempat nongkrong di Kutek dan kita udah pasti banget abis latihan ke situ. Kita tidak lagi bisa merasakan perbedaan antara kegiatan organisasi dan kegiatan akademik karena sama-sama dilakukan di depan laptop. Dan sepertinya kegiatan online itu sangat berbeda ya dibanding kegiatan offline. Seperti bonding yang dilakukan secara virtual, ketemuan tidak bisa secara langsung. Itu menurutku kurang asik sih. Efektifan komunikasi antar pengurus belum maksimal. Tentunya kendala berorganisasi selama pandemi ya komunikasi, di mana kita harus terbatas dengan jarak dan susah untuk kita bisa saling catch up dengan satu sama lain. Menjalani organisasi di kondisi pandemi tentunya adalah sebuah tantangan, khususnya dalam menjalankan organisasi dan juga menjaga iklim internal organisasi untuk tetap kondusif dan nyaman untuk dijalani semua pengurusnya. Utamanya sih kita selama pandemi ini jadi makin banyak screen time ya. Mulai dari kuliah hingga kegiatan lain kita pasti pakai yang namanya platform online. Nah ini yang sebenarnya kadang nggak baik buat kita karena kita jadinya jenuh. Bahkan ada beberapa pengurus yang mengalami demotivasi karena menjelang akhir pekan justru makin banyak nih yang perlu dikerjain. Namun, rasanya kondisi yang serba online ini juga membawa hikmah kepada pelaksanaan organisasi, yang mana kami bebas melakukan rapat, bertegur sapa, saling menanyakan kabar, tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Karena semuanya dilakukan serba online, kami jadi punya waktu dan kesempatan yang lebih banyak gitu untuk mengeksplorasi beberapa bentuk baru sebagai proker kami gitu, termasuk yang tadi yang bincang alumni, kemudian RSU. Jadi kami bisa lebih meramaikanlah kehidupan KMK Visipvia di tahun ini gitu. Dakwah digital di sosial media FSI Visip UI menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun itu tidak menjadi kendala agar kita terus menyiarkan agama Islam. Untuk latihan kita susah banget sih. Dari fasilitas, kemudian juga waktu ya gitu sih. Jadi ya itu hambatan. Oleh karena itu, tahun ini kita BPM menerapkan nilai adaptif
di mana apa yang kita rasakan tetap mendapat substansinya walaupun dilakukan secara online. Meningkatkan intensitas komunikasi seperti pertemuan informal yang mengasyikkan. Ya, sekarang ada banyak platform-platform yang untuk berkomunikasi. Ada Discord, ada Zoom, ada Meet, ada Line, ada WhatsApp. Dan kita akan menggunakan semua platform-platform itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Kami di Himakrim selalu berusaha konsisten untuk menjaga iklim organisasi yang baik dengan memaksimalkan dan memastikan kenyamanan pengurus maupun anggota Himakrim dalam setiap program kerja dan juga membuat setiap agenda seefektif mungkin untuk dijalani. HMIK UI tahun ini membatasi banget kegiatannya di weekend. Kami berkomitmen untuk nggak ngadain rapat di hari Sabtu atau Minggu, kecuali itu urgent banget. Pun kami juga membatasi waktu-waktu untuk publikasi di media sosial di weekend ini, utamanya sih supaya humas ini ada waktu yang cukup untuk beristirahat. Harapannya dengan begini para pengurus bisa recharge energinya kembali di weekend dengan me time atau family time sama keluarganya dan bisa beraktivitas dengan semangat lagi di weekdays. HMIK SUI 2021 siap untuk menyambut hari baru dengan memperkuat relasi internal dan memperlebar sayap untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal. Dakwah digital membuat kami untuk melakukan pelatihan desain dan konten yang menarik dan kreatif. Meskipun pelatihan tidak mendukung, tapi situasi ini mendorong kita untuk melakukan inovasi-inovasi lain lagi. Mendorong kita untuk mencoba hal-hal baru, platform-platform baru, dan mungkin konsep-konsep baru gitu, yang sebelumnya kita tidak terpikirkan pada saat situasi masih offline. Setiap orang punya gaya komunikasi dan kebiasaannya masing-masing kalau lagi di rumah atau di luar kampus. Jadi mungkin pendekatan ke tiap orang itu bisa beda-beda. Tapi tetap nyenengin kok, karena kita bisa lebih akrab dan lebih paham kebiasaan masing-masing. Jadi selama kegiatan online ini memperbesar bagaimana cakupan acara bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Limit yang ada pun menjadi sangat kecil karena dengan kondisi yang online, kita dapat menjangkau lebih banyak lagi dan lebih besar lagi dibanding sebelumnya. Let's loosen up some time and take a break to recalibrate our life. We need no endless overthinking though. Let's just connect the dot, set the scene, and steam ahead. That's it! Kita dapat lebih menghargai pertemuan-pertemuan kita secara langsung, tatap muka secara langsung, itu kita jauh lebih menghargainya. Itu adalah semangat gembira berinovasi untuk sambut hari baru. Kita, BPM FISIP UI, akan hadir dalam menunaikan fungsinya untuk KM FISIP UI dengan semangat progressive with us. Saya dan Himen UI 2021 bertekad bersama-sama merangkai asa dalam mengoptimalkan kemampuan kita dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh mahasiswa antropologi UI. Adalah semangat baru, ini hadapi bersama. Itu sebuah semangat di mana apapun situasi di depan, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya secara bersama sebagai kesatuan mahasiswa sosiologi. Himakrim selalu berusaha untuk berinovasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan sumber daya di Himakrim, serta untuk selalu tetap menjaga hubungan dengan setiap stakeholder terkait. HMIK UI tahun ini membawa semangat optimalisasi internal demi meningkatkan kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi UI. Dengan dimulai dari diri sendiri, maka kebaikan bagi sekitar akan mengikuti. Melalui semangat tersebut, HMIK UI tahun 2021 meyakini bahwa untuk semua niat baik, perubahan baik, cita, tawa, dan kisah-kisah penuh warna lainnya, semua itu akan berawal dari kita untuk sambut hari baru. Untuk menyambut hari baru, HMIP UI harus terus menjaga semangat kebersamaan, melukis karya, dan merangkai cerita. Adalah dengan mempersiapkan segala rancangan dari rencana-rencana yang ada, rencana A, rencana B, rencana C, memperhatikan segala kemungkinan, melihat juga bagaimana pro dan kontra dalam melakukan sebuah tindakan, dan juga pada akhirnya mempersiapkan dan mempertimbangkan apa yang menjadi hal yang paling terbaik untuk HMHI. Itu selalu siap untuk mengoptimalkan acara-acara, mengoptimalkan wadah-wadah sebagai tempat berkumpul, bermain, dan belajar bersama sesama anggota KMK FISIP VIA dan untuk masyarakat luas. Untuk tetap meningkatkan sense of belonging sesama pengurus dan sama semua anak PO FISIP VIA yang bukan pengurus juga, supaya kita semua itu bisa saling menjaga kesatuan dan saling menguatkan. Semangat! FSI FISIP UI ingin menyajikan Islamic worldview yang kontekstual dan dekat dengan teman-teman.
HTF UI berkomitmen untuk memupuk progres-progres kecil yang besar dan beroptimis terhadap keadaan dengan cara selalu berani untuk mencoba. Itu adalah semangat. Semangat dengan harapan kita semua dapat kembali normal, dapat bertemu secara normal, dan dapat beraktivitas secara normal. Ya, kita berharap teman-teman tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan, dan ya kita bersama-sama mempersiapkan untuk momen comeback KBF menjadi lebih kuat lagi. Wah, keren banget sih ini pesta peluncuran Akbar 1 FISIP 2021. Bentar. Ih, di bawah di kolom komen sini ada absensi nih. Yaudah deh, gue isi deh. Hah, kalian udah pada ngisi belum? Mending ikut isi sekarang yuk. Halo semuanya, kenalin nama gue Gita dari Sosiologi Angkatan 2019. Di sini gue sebagai perwakilan dari komunitas afiliasi Taekwondo FISIP UI atau biasa disingkat dengan ATF. Gue Nat Febrian, Antropologi 2018 sebagai ketua komunitas bulu tangkis FISIP UI. Nama gue Sarah, gue dari Sosiologi 2019. Sekarang gue sebagai ketua FISIP Tennis Community atau FTC tahun 2021. Perkenalkan, nama gue Dani dari FISIP 2019 sebagai Ketua FISIP Hoki Familia. Perkenalkan, nama gue Muhammad Kevin dari FISIP 2019. Di sini gue menjabat sebagai Ketua Voli FISIP periode tahun ini. Kenalin, nama gue Dini. Di sini gue juga bisa dipanggil Miu. Nah, gue sekarang menjabat sebagai Ketua Track and Field atau TNF FISIP UI. Gue Kamsa Mila dari FISIP 2019 dan sekarang gue sedang menjabat sebagai Ketua Komunitas Musik FISIP UI kepengurusan tahun ini. Hai, gue Joan, Ketua Paradoks FISIP UI. Kenalin, gue Feris dari FISIP UI 2019 dan saat ini gue menjabat sebagai Ketua Komunitas Seni Rupa FISIP UI yaitu Sagarpa. Perkenalkan, aku Alen sebagai Ketua Komunitas JBC atau Jingga Book Club FISIP UI 2021. ATF itu seru, menantang, dan friendly. Raket, net, dan satu top. 3 kata yang menggambarkan FTC tahun ini adalah galakan tekad juara. Karena setahun belakangan ini karena pandemi COVID-19 kita jadi terhalang banget nih buat beraktivitas. Jadi tahun ini kita pengennya menggalakkan lagi tekad juara dari FISIP UI. Yang pertama olahraga, terus bercanda sama keluarga. Yang pertama olahraga, voli, dan juga senang bareng. Pertama ada tangguh, jadi kita selalu menjalankan setiap program latihan yang diberikan. Yang kedua ada nyala gitu ya, kita tuh orangnya kayak semangat banget, gregetan banget. Yang terakhir itu emas, karena kalau misalkan kalian tahu di Oli UI, TNF itu salah satu komunitas yang ngumpulin medali paling banyak. Muda, berani, dan berbahaya. Kreatif, suportif, dan tentunya keren. Baca, tulis, dan diskusi pastinya. Tahun ini ATF itu berharap semoga bisa melaksanakan latihan bersama dengan anggota lainnya dan juga bisa meramaikan media sosial maupun grup ATF itu sendiri. Untuk inovasi sendiri, sebenarnya KBTF tetap ingin meningkatkan exposure-nya melewati media sosial di mana kita sering update mengenai dunia perbulu tangkisan. Selain itu kita juga mencoba merancang sebuah program yang dimana kita akan melibatkan seluruh anggota KBTF untuk olahraga di rumah gitu. Karena kita berada di masa pandemi, kita harus bisa beradaptasi ya. Yang apa-apa dilakukan secara online. Jadi kita ingin meningkatkan exposure dari media sosial FISIP Hoki Familia ini sih. Terutama di Instagram ya. Kita ingin membuat Instagram lebih aktif lagi lah. Mungkin lebih ke adaptasi baru gitu. Dimana kita harus, gue dan teman-teman mengharuskan olahraga dimulai dari rumah. Karena kita nggak bisa olahraga bareng di lapangan. Inovasi yang dibawa TNF tahun ini adalah latihan online ya tentunya, tapi bedanya adalah kita mungkin akan berkolaborasi dengan komunitas yang lain gitu. Misalkan TNF dengan komunitas basket atau komunitas bulu tangkis gitu. Jadi latihannya lebih rame dan jadi makin kenal banyak orang. Inovasi untuk tahun ini sebenarnya kalau berbicara tentang adaptasi baru, tahun lalu itu udah ada beberapa program yang berhasil kita transisikan dari offline ke online seperti tampilan virtual, konser virtual, itu udah berhasil kita jalankan. Dan untuk tahun ini, sebenarnya kita semua ingin melanjutkan apa yang udah kita bareng-bareng mulai di tahun lalu. Dan tentunya bakal banyak kejutan-kejutan baru nantinya dari KMF. So, tungguin aja ya. Inovasi untuk kepengurusan kali ini
Memang sebenarnya saat ini Paradox juga sekarang sedang menggarap teater online, semi online bersama dengan BEM Senbud, itu dalam proyek Kereta Seni. Inovasi yang diusung oleh kepengurusan Sagarpa pada tahun ini adalah pengoptimalan kegiatan-kegiatan Sagarpa yang dilakukan secara jarak jauh melalui media-media online. Inovasi yang dibawa JBC di tahun 2021 ini adalah setiap bulannya kita akan mengangkat tema yang akan didiskusikan bersama. ATF itu memiliki atlet-atlet yang siap untuk bertanding. Pemain bulu tangkis dengan jiwa pelawak. Jadi kalian kalau misalnya masuk KBTF, itu bener-bener seru banget karena orangnya seru-seru dan lucu-lucu, jadi kayak nggak bakal nyesel banget masuk KBTF. Kita itu punya lapangan bagus sendiri nih di UI buat latihan yang bisa dipakai setiap kita latihan. Kita punya jargon yang namanya senang bareng, dan juga mungkin olahraga lain kebanyakan menggunakan alat, tapi di volley kita hanya menggunakan alat tubuh saja. Pastinya TNF yang neon mampus, yang kayak kalau misalkan dipakai siang bolong di stadion itu kayak mata lo bisa sakit banget. Kita punya moto In Music We Unite, dan banyak banget yang membuat orang salah kaprah. Walaupun nama kita itu komunitas musik, tapi untuk menjadi anggota itu nggak harus bisa main musik. Entah lo sekedar suka atau lo tertarik dan punya minat besar di bidang musik, itu pasti lo bisa menjadi bagian dari keluarga KMF UI. So, jangan takut. Paradox itu, sekali kalian kecemplung ke dalam paradoks, itu akan selamanya ada di situ. Ya, kunci aja itu. Percaya aja. Kegiatan rutin yang diadakan setiap Jumat, yaitu Jumatan, di mana mahasiswa FISIP UI, terutama anggota Sagarpa, dapat berkumpul secara online, mengobrol sekaligus membuat karya seni rupa. Kendalanya adalah kita tidak bisa latihan secara rutin lagi, kita tidak bisa bertemu secara langsung lagi karena harus menjaga jarak. Karena pandemi ini kita jadi sedikit banget latihan offline-nya gitu, jadi nggak ketemu dan jadi kayak kurang terasa atmosfer TNF-nya lagi. Tapi di lain sisi kita jadi bisa mengoptimalisasikan hal yang lain yang udah lama nggak tersentuh, yaitu Instagram. Jadi Instagramnya jadi rame banget, terus jadi orang yang lebih banyak interaksi di situ. Tentunya susah ketemu secara langsung, dan miskom-miskom itu pastinya juga sering terjadi. Sulitnya sumber daya, sulitnya menyatukan prioritas semua orang, karena teater itu nggak bisa serta-merta, oh latihan sekali 2 kali jadi langsung tampil gitu. Kita butuh komitmen dan intensitas yang cukup tinggi, dan untuk itu sulit sekali untuk dihadapi selama pandemi. Nah, selama pandemi, Jingga Buklep ini sebenarnya memiliki beberapa kendala. Salah satunya dalam bidang komunikasi, khususnya untuk rekrutmen staf. Untuk solusinya, kita tetap bisa latihan tetapi tidak secara rutin lagi, melainkan hanya sesekali saja di periode-periode waktu tertentu gitu kan. Kita rutin mengadakan rapat bulanan tiap akhir bulan, dan tiap divisi di KMF juga rutin mengadakan rapat divisi untuk sekedar ngobrol-ngobrol, catch up, dan cerita-cerita tentang progres tiap divisi selama 1 bulan kemarin ngapain aja sih gitu. Sebenarnya kuncinya itu saling ngobrol aja supaya meminimalisir terjadinya miskom-miskom tersebut gitu. Sejak pandemi, justru ada terjadi kerjasama antar komunitas, dan itu adalah hal yang sangat menarik banget, karena akhirnya sumber dayanya terkumpul dari berbagai macam komunitas, dan kita bareng-bareng bikin karya. Langsung melakukan pendekatan secara personal terhadap orang-orang yang kami perlu kontak atau komunikasikan. Dengan adanya pandemi ini juga, ATF bisa kembali mengaktifkan media sosial Instagramnya dengan memposting konten-konten yang menarik dan informatif. Yang pertama adalah kita jadi menghargai banget nih tiap latihan yang kita adain, karena latihan itu nggak bisa dilakuin setiap saat juga, apalagi selama setahun belakangan karena pandemi kita sama sekali nggak bisa bergerak. Akhirnya kita beradaptasi nih ke sistem online, jadi kita mulai bikin konten-konten baru, kita mulai bikin kegiatan-kegiatan yang bervariasi, yang bukan cuma tentang latihan dan latihan. Online. Gue rasa hal baiknya adalah kita dijauhi dari segala penyakit, kita selalu sehat, selalu dalam keadaan bugar. Namun hikmah yang bisa didapatkan, kita jarang ketemu dan juga sulit berinteraksi secara langsung. Kemudian
Hikmah dari kondisi berorganisasi di masa online adalah jadi eksplor cara-cara baru sih dalam melakukan latihan, berteater, dan bekerja sama antar komunitas. Hikmah yang didapatkan ketika berorganisasi secara online adalah bagaimana kepengurusan Sagarpa, anggota-anggota Sagarpa dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini di tengah-tengah pandemi dengan berusaha untuk mengoptimalkan dan menggunakan media-media online secara efisien. Untuk sambut hari baru, tentunya KBTF udah menyiapkan beberapa inovasi untuk tetap meningkatkan keaktifan dari KBTF ini. Kita pastinya akan memperbarui lagi semangat-semangat kita yang udah tertanam lama nih selama 1 tahun. Jadi kita pasti memperbarui semangat, terus juga kita kembali nih bergerak supaya komunitas kita semakin maju. Mungkin harapan kita semua sama ya, pandemi cepat kelar dan kita bisa berkumpul secara langsung lagi gitu. Berkumpul bersama lagi, ketemu di lapangan lagi, bercanda-bercanda lagi, agar kedepannya kita juga bisa memberikan prestasi lah yang baik, agar nama FISIP UI juga lebih baik gitu kan. Harapannya untuk persiapan selanjutnya adalah gue harap semester depan kita bisa bertemu lagi, ketemu di lapangan, latihan bareng, dan juga kita dapat meraih prestasi bersama dan juga membanggakan nama FISIP di bidang olahraga voli. TNF itu mau membawa semangat baru tentunya, karena kita setiap menjalani hari baru harus semangat. Kita semua ini sudah berada di kondisi kayak begini itu selama setahun ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari tahun lalu, dan tentunya untuk sekarang ini kita bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bakal ada nantinya. Tentu gue berharap kita bisa berkumpul bareng-bareng secara langsung, tapi untuk sekarang ini yang terpenting semuanya ada dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Shout out untuk teman-teman KMF UI. Kegiatan-kegiatan yang fun yang bisa kalian ikuti selama kalian punya waktu luang untuk berkarya, untuk membuat teman baru, dan juga mencurahkan hati kalian melalui karya-karya seni rupa kalian. JBC ingin mempersiapkan atau membuat sebuah wadah yang asik dan santai buat teman-teman berdiskusi mengenai buku kesukaan teman-teman. Sekian dari JBC.
celebrate. So there's a party going on right here, a dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. Yahoo! It's a celebration. Yahoo! It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Yahoo! Halo, wah nggak berasa ya, Pesta Peluncuran Akbar 1 FISIP 2021 akan berakhir. By the way, jangan lupa untuk isi absensi yang ada di kolom komentar ya. Nantikan juga Pinata di Instagram Story BEM FISIP UI dan ikuti keseruannya. Bye-bye. Thank you, sampai jumpa. Masih teringat di benak gue, malam sebelum PES-AK FISIP UI 2018. Kala itu, gue gak bisa tidur akibat membayangkan bagaimana seram dan sadisnya ospek yang akan gue jalankan nanti. Pada hari-hari berikutnya, momen-momen PES-AK berlalu, dan gue merasa janggal karena gak ada satupun senior FISIP UI yang berteriak menyebalkan atau melakukan hal menyeramkan yang biasanya identik dengan perospekan di Indonesia. Tibalah gue di penghujung acara PES-AK, dan akhirnya gue pun tersadar. FISIP UI memang berbeda dan merdeka dalam berpikir. Gue kembali teringat akan satu hal yang terus-menerus gue dengar dari panitia PES-AK sejak awal masuk FISIP. Bukan soal siapa yang kuat, tua, senior, tetapi soal siapa yang berjuang dengan baik sesuai data dan fakta yang mengacu pada kebenaran. Idealisme inilah yang akhirnya menjadi kesan pertama gue terhadap FISIP, dan hal ini terus-menerus gue rasakan selama berkuliah di FISIP UI. Serta pada akhirnya selalu gue pegang erat sampai detik ini. Adapun harapan gue buat hashtag sambut hari baru adalah gue bisa kembali melihat semua warga FISIP UI lebih mengapresiasi lagi tentang hal-hal kecil dari kehidupan permahasiswaan kita yang kita semua rindukan. Gue percaya dan berharap bahwa kita semua akan selalu disambut oleh semua hal-hal yang kita rindukan di FISIP UI. Memori zaman maba bagi gue nggak akan lepas dari ajang perlombaan antar jurusan, mulai dari Olivis, Limas, sampai Gelmap. Energi pas maba itu rasanya banyak banget. Sewaktu Olivis, hari Senin main futsal, hari Selasa main voli, hari Rabu latihan renang, hari Kamis tanding basket, hari Jumat ikut sporteran. Hari Sabtu Minggu hanya bisa bed rest karena kena gejala tipes. Kalau sewaktu Gelmap, menjelang hari pementasan, udah jadi makanan sehari-hari deh. Latihan di gedung H sampai malam. Lalu pas keluar gedung, pasti barengan sama petugas yang siap-siap matiin lampu. Menariknya,
Lemap bisa bikin maba mendalami suatu hal dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang mendadak belajar bikin kostum, ada yang tiba-tiba belajar tentang produksi musik, hingga yang akhirnya menjiwai banget saat acting di atas panggung. Memori semasa maba itu menjadi hal yang rasanya mahal banget sekarang. Dengan kondisi pandemi yang membuat kita belum bisa beraktivitas seperti sedia kala. Harapan gue untuk sambut hari baru adalah dalam kondisi saat ini kita dapat selalu dikuatkan dan saling menguatkan. Bukan lagi saling berkompetisi untuk unjuk gigi, melainkan berkolaborasi untuk melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama. Masa-masa menjadi mahasiswa baru di FISIP UI merupakan masa yang penuh dengan begitu banyak cerita. Mulai dari PSAK, OSJUR, Olimfis, Limas, sampai Gelmap, masing-masing punya cerita yang gak akan bisa dilupakan. Lucu rasanya kalau ingat setiap hari pulang malam, sporteran, latihan sama senior, lihat teman-teman lari ke stasiun ngejar kereta terakhir, parade di jalan sambil panas-panasan, sampai nginep semalaman di FISIP UI. Semua cerita itu adalah bukti kebersamaan kita semua di FISIP UI. Menariknya, rangkaian ini hanya bisa dinikmati seutuhnya saat kita masih menjadi maba. Beban kuliah yang belum terlalu berat, serta semangat mahasiswa baru untuk mendukung dan membela jurusan masing-masing adalah hal yang hanya bisa dirasakan sekali sebagai maba. Ini semua sudah menjadi kenangan setiap angkatan di kampus FISIP UI. Karena itu, gue berharap FISIP UI masih dapat menjaga kebersamaannya dan memberikan kenangan ini kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, agar mereka juga punya cerita dan kenangan yang gak bisa dilupakan di kampus FISIP UI meskipun dengan segala keterbatasan yang ada saat ini. Masa mahasiswa baru adalah salah satu masa paling seru dan paling ngangenin di FISIP. PSAK FISIP benar-benar ngenalin kita, mahasiswa baru, akan budaya-budaya yang ada di FISIP. Kita, mahasiswa baru, bisa ngerasain kehangatan dan keramahan yang ada di FISIP, salah satunya berkat PSAK FISIP. Masa maba nggak akan lengkap tanpa ada 3 kompetisi paling bergengsi di FISIP. Olimfis, Gelmap, dan Limas membuat masa maba jadi jauh lebih seru. Kita semua berjuang dan membela jurusan masing-masing, seolah semangat satu FISIP hilang untuk sementara. Setiap hari gak mungkin pulang sebelum matahari terbenam, bukannya untuk kerjain tugas, melainkan untuk nyelesain urusan-urusan perlombaan. Mulai dari sporteran, latihan drama, hingga persiapan debat, semuanya dilakuin supaya jurusannya jadi nomor 1. Sedih rasanya mengingat bahwa masa-masa tersebut gak bisa kita rasain lagi. Harapan gua untuk hari baru, kita tetap bisa menjaga kehangatan dan semangat satu FISIP. Tanpa memandang tingkatan yang ada, angkatan tua, angkatan muda, angkatan lama dan angkatan corona, mari sama-sama menghidupi dan mengisi ruang di FISIP UI tercinta. Pengalaman paling memorable sewaktu berorganisasi adalah ketika kita semua dihadapkan dengan pandemi di awal tahun 2020. Awalnya gue kira semua angan dan harapan gak akan tersampaikan. Tapi sebaliknya gue malah dikagetkan dengan fakta bahwa teman-teman HMIP UI saling menyemangati dan bahu-membahu untuk menjaga semangat itu. Sekalipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keterbatasan. Sampai akhir tahun 2020, kita berhasil melewati segala dinamika dan berhasil membawakan ide-ide baru yang gak kalah kreatif. Mulai dari saat itu, gue sadar kalau gue dikelilingi sama orang-orang hebat yang gak gampang nyerah. Nah, dalam rangka sambut hari baru, gue dan HMIP UI ingin mempersiapkan semangat kebersamaan dan mendorong inovasi baru agar bisa menjalani 1 tahun kepengurusan semaksimal mungkin. Kehidupan berorganisasi telah banyak mengisi ruang-ruang kontribusi di FISIP UI, mulai dari BEM, BPM, himpunan, komunitas, lembaga kerohanian, dan lain-lain. Kegiatan di luar kelas seperti organisasi memang banyak memberikan pelajaran bagi para pengurusnya. Seorang pembicara saat saya mahasiswa baru pernah bertanya, mengapa IP yang didapat dari kelas akademik itu maksimal cuma 4? Dan jawabannya adalah karena 96 lainnya ada di luar kelas. Setelah lebih dari 2 tahun menjalani organisasi di FISIP UI, saat ini saya merasakan bahwa pernyataan itu menjadi nyata. Kini saatnya kita sambut hari baru untuk menjalani setiap ruang kontribusi yang ada di FISIP UI. Tongkrongan jurusan. Tongkrongan jurusan menurut gue adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk gue nunggu kelas selanjutnya. Banyak kisah-kisah memorable yang selalu gue ingat pada saat kuliah online kayak gini. Banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di tongkrongan jurusan. Kita berkumpul bareng, bercanda, ngerjain tugas bareng, diskusi,
dan ngerancang proker pun dilakukan di tongkrongan jurusan. Gak hanya itu, ngeliat tingkah gila teman-teman yang kadang bikin pusing sendiri, terus ngeliat teman-teman diomelin ibu-ibu MBRC karena berisik. Ini semua suatu hal yang paling bikin kangen dan gak akan bisa ditemukan di tempat lain. Gue berharap bisa secepatnya kuliah offline, biar bisa ketemu teman-teman dan ngumpul bareng. Harapan gue juga untuk sambut hari yang baru ini, semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia ya. Sampai bertemu lagi di tongkrongan jurusan kalian masing-masing. Kubikal Sosiologi menyimpan banyak momen berkesan selama hidup di dunia perkuliahan. Momen sesederhana nongkrong bareng anak sosiologi dari setiap angkatan sangat berarti buat gue. Dari dengar keluh kesah, berbagi pengalaman, cerita lucu-lucu, hingga diskusi di kubikal, jadi kenangan yang gak bisa dilupakan. Kubikal juga jadi tempat gue bertemu orang-orang yang saling memberi semangat satu sama lain. Pada akhirnya, kompilasi momen dan cerita dari kubikal sosiologi jadi alasan gue memilih berkontribusi ke jurusan gue, yaitu sosiologi. Gue harap gue akan selalu melangkah dan menghadapi situasi ini dengan teman-teman gue, bersama dengan sosiologi dan tentunya FISIP. Gue akan merangkai semangat, cerita, dan jiwa baru untuk sambut hari baru yang lebih baik. Selasar Kesos. Sesuai dengan namanya, tongkrongan jurusan Kesos ini berada di selasar MBRC yang merupakan perpustakaan FISIP UI. Selasar Kesos inilah tempat pertama yang dituju oleh anak-anak Kesos ketika selesai kelas. Selasar Kesos yang biasa disebut Selkes ini juga menjadi tempat bagi anak-anak Kesos untuk bercerita, berkeluh kesah, nge-charge laptop atau HP, hingga beristirahat dan berebutan AC MBRC. Mengingat hal itu, rasanya jadi kangen masa-masa kuliah tatap muka. Nah, dalam rangka sambut hari baru, aku mengibaratkan hari baru ini seperti selasar kosong yang akan aku dan teman-teman Kesos isi agar menjadi tempat terbaik dan tak terlupakan. Yang pasti, selasar Kesos itu bukan dilihat dari tempatnya, tetapi dari orang-orang yang memberikan warna pada setiap sudutnya. Dengan begitu, aku berharap bahwa dimanapun tempatnya, baik itu secara offline maupun online, akan selalu terasa seperti di selasar Kesos. Tempat yang gue dan anak-anak PO lainnya itu selalu kangenin di FISIP UI adalah PJTV, alias Pojok Lab Televisi yang letaknya di Gedung E, di depan Lab Audio Visual Ilmu Komunikasi. Sejak gue masuk FISIP UI, PJTV itu udah jadi lokasi tetap buat kita itu anak-anak PO rapat, doa bareng, latihan musik, hingga ngumpul-ngumpul santai. Waktu kuliah offline pun, kita pemusik itu suka banget latihan di situ sampai malam banget. Terus kalau misalnya lagi bosen, kita juga sering ngajak teman-teman lain buat ngumpul di tempat itu sambil nungguin jam kelas selanjutnya. Pokoknya gue benar-benar kangen banget PJTV dan ngumpul bareng anak-anak PO di sana. Gue harap pandemi ini bisa cepat selesai supaya kita bisa ngumpul bareng di sana dan juga bisa main musik bareng di sana ya. Sebenarnya sih semua sudut di FISIP selalu berkesan buat gue. FISIP emang udah jadi rumah kedua buat gue dan teman-teman lainnya, mau dalam keadaan seneng ataupun susah. Tapi sejak kuliah PJJ, salah satu tempat yang gue kangenin banget yaitu Teko alias teater kolam. Gue kangen banget kumpul di sini rame-rame bareng anak FISIP lainnya dalam rangka acara tertentu. Rasanya seneng dan lega banget bisa melepas penat dan kejenuhan dengan kumpul bareng, heboh bareng, nyanyi bareng, apapun yang bareng deh pokoknya. Acara-acara FISIP emang selalu keren sih, dan Teko jadi salah satu panggung terbaiknya. Untuk sambut hari baru, gue bersama KMK FISIPvia 2021 selalu siap untuk tetap memaksimalkan wadah yang bermanfaat bagi anggota KMK FISIPvia lainnya dan masyarakat luas. Teko tuh menjadi salah satu tempat di FISIP yang memorable bagi gue. Hampir semua kegiatan besar komunitas ataupun proker lembaga dilakuin semua di Teko. Mulai dari Gelmap, live performance KMF, Aksara Jingga, sampai malam Pesta Pora 1 FISIP. Gue masih inget banget sih momen malam Pesta Pora 1 FISIP 2019. Semua komunitas, dari komunitas olahraga, seni dan keilmuan,
datang ke Teko untuk memperkenalkan diri sebagai kontingen OLIM, WIAW, dan OIM. Selain perkenalan kontingen, banyak juga live performance sambil bakar-bakar sosis dan minigamesnya juga. Asik banget deh pokoknya. Apalagi di akhir acara ditutup dengan nyanyi lagu Visip Juara bareng sambil nyalain flare. Pecah banget deh malam itu pokoknya. Semoga kita semua bisa ngerasain momen kebersamaan yang kayak gitu di Visip lagi ya. 1 bulan sudah berlalu sejak kontingen Misi Budaya KAT FUI 2020 berlatih untuk mengikuti perlombaan di Daegu, Korea Selatan. Ramainya desas-desus terkait rencana pembelajaran jarak jauh tidak mematahkan semangat kami. Namun hari itu, 13 Maret 2020, ternyata menjadi hari terakhir kami berkumpul bersama di kampus. Semangat yang hendak kami bangun rasanya jatuh berguguran. Segala mimpi dan harapan hancur tak terelakkan. Sudah setahun kami semua tidak saling bersua. Semoga 1 tahun cukup untuk menjadi jeda agar kita semua dapat kembali lagi. Waktu itu terdengar berita bahwa kasus pertama COVID di Indonesia terjadi di Depok. Semuanya takut. Dan akhirnya keluar SK Rektor yang menyuruh untuk menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di rumah. Jujur waktu itu senang sih. Karena kita berekspektasi akan libur atau istilahnya kuliah di rumah dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Habis itu baru kembali lagi ke kampus. Gue juga sebagai anak daerah juga senang karena disuruh pulang ke kampung biar lebih aman. Tapi itu hanya terasa sebentar. Senangnya hanya sesaat. Dan yang terasa sampai sekarang adalah rasa penyesalan. Ternyata itu hari terakhir melihat asiknya suasana di Visip, yang dimana orang-orang pada sibuk di tongkrongan masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing, sibuk dengan rapat yang mereka agendakan, termasuk BPM Visip juga baru semangat-semangatnya menjalankan program kerja waktu itu. Tapi tak apa, dengan semangat baru, kita akan sambut hari baru dengan bentuk dan ekspektasi yang berbeda. Semoga apa yang kita harapkan tercapai, semoga apa yang kita inginkan didapat, semoga semuanya baik-baik saja dengan segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Dulu dan kini, wajah baru Mushola Visip UI. Hari ini merupakan hari terakhir kami beribadah di sini. Sebelum kemudian, kami harus beribadah di rumah masing-masing. Yap, Mushola Visip UI. Sebelum PJJ, seringkali menjadi ruang temu bagi mahasiswa maupun civitas akademika. Tempat bercerita dengan teman, tempat untuk meminta kepada Tuhan akan penatnya tugas, bahkan tempat itu merupakan tempat yang nyaman untuk sekedar rebahan. Kini, Mushola Visip UI memiliki wajah baru setelah direnovasi. Sambut hari baru bisa menjadi salah satu modal kita di tengah pandemi untuk memberikan semangat pembaharuan dan nantinya menjalankan perkuliahan dengan nyaman dan gembira.